mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin ikhwanul muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Hijrah Plaza TV Persero Tbk. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami dari perwakilan Masjid Al-Hijrah mengumumkan beberapa pengumuman, mohon kepada jamaah yang sudah berada di ruangan masjid mengisi saf-saf yang masih kosong. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas suhuf min tamamis shalah. Juga untuk ketertiban kita ketika mendengarkan khutbah, alangkah baiknya HP yang kita bawa supaya dinonaktifkan dahulu, dan seterusnya kotak amal juga supaya dijalankan, supaya kita khusyuk dalam mendengarkan khutbah. Baiklah Bapak-Bapak yang dimuliakan Allah, kami akan mengumumkan yang pertama mengenai laporan keuangan Masjid Al-Hijrah Plaza PP tanggal 12 Januari 2024. Kami umumkan saldo pada hari ini berjumlah Rp252.093.000. Pemasukan kotak amal pada tanggal 5 Januari 2024 berjumlah Rp7.154.000. Total penerimaan berjumlah Rp259.247.000. Adapun untuk pengeluaran sampai dengan hari ini berjumlah Rp3 juta. Hingga total saldo berjumlah Rp256.247.000. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Pengumuman yang berikutnya, insya Allah untuk petugas imam dan khotib pada Jumat hari ini, yaitu Bapak Al-Mukarram Ustadz Muhammad Bagorib. Alhamdulillah beliau sudah hadir di Masjid Al-Hijrah. Dan untuk petugas muazin, mohon kepada Bapak Robai Ghazali. Waktu sholat zuhur atau waktu azan pukul 12:01. Dan terakhir, alangkah baiknya kita mendoakan di hari Jumat yang mulia ini, terutama khususnya kepada Bapak Almarhum Haji Teguh Farid Fakhr Razi bin Muhammad Liman. Beliau meninggal ketika selesai melaksanakan sholat subuh hari kemarin, ya, kalau nggak salah. Kita doakan khususnya untuk beliau, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima semua amal ibadahnya, diluaskan alam rizkinya, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan Allah di teman-teman surga Allah. Begitu juga kita tidak lupa mendoakan saudara kita di Palestina dan saudara-saudara kita yang berada di Indonesia yang sedang sakit, yang masih di rumah sakit, saudara kita, baby kita, yang semuanya saudara kita muslimin muslimat, kita doakan bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma izzal Islam wal muslimin fi Indonesia. Allahumma izzal Islam wal muslimin fi Palestina. Allahumma surna mujahidin fi Palestina.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما هو أهله وخير ما جزى النبيين عن أمتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم أجمعين
Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi al-muqassirah wa iyyakum jami'a bi taqwallah, fa inna at-taqwa ra'sul amri kulli wa inna at-taqwa wasiyatullah tabaraka wa ta'ala lil awwalin wal akhirin wa inna at-taqwa asasun najah fid dunya wal akhirah. Faqad qala azza min qa'il ba'da an nasta'ina billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayman man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan aw qala haditsun hasanun sahih atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral ikhwanil a'izza rahimakumullah. Kembali kita lantunkan syukur, pujian sepenuhnya hanya kepada Allah, Zat yang Maha Agung, yang masih memelihara dan menjaga iman dan Islam dalam sanubari kita, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menunjukkan ketaatan, hadir di rumahnya, di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, bersama saudara-saudara kita untuk melaksanakan salat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah agar seluruh ibadah kita akan menjadi sebab kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa dan kekhilafan kita semua. Amin ya rabb. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, manusia agung yang wajib bagi kita beruswah atas segala perilaku beliau, mencoba memahami sunnah-sunnah beliau, kemudian mengikuti dengan segenap kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi umat yang mencintai beliau dengan banyak berselawat dan bersalam serta mengikuti jejak kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bertemu dengan beliau dalam keadaan beliau ridha dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwanil a'izza rahimakumullah, pada satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, di antaranya pembantu beliau yang sangat setia, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bersama sahabat yang lain beliau menengok seorang pemuda yang sedang sakit. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa 'ala al-maut. Faqala, maka Rasulullah berkata, pemuda ini sedang sakit yang akan membawa kepada kematiannya. Kaifa tajiduka? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa yang engkau rasakan? Bagaimana suasana hatimu saat ini? Rasulullah tidak mendoakan kesembuhan, tapi bertanya, bagaimana perasaan kamu saat ini? Karena sudah dilihat sedang sakaratul maut. Qala, pemuda tersebut menjawab, Arjullah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mengharapkan kasih sayang, rahmat dari Allah. Wa akhafu dhunubi. Tapi saya takut dengan banyaknya dosa yang sudah saya perbuat.
Maka Rasulullah di hadapan sahabat yang lain dan di hadapan pemuda tersebut, beliau bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma rajah wa amanahu mimma yakhaf. Atau kama qala Rasulullah. Tidaklah berkumpul di hati seorang hamba pada saat seperti ini bahwa dia mengharap rahmat Allah dan takut terhadap dosa atau akibat dari perbuatan buruknya, illa, kecuali pasti Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dari Allah, dan Allah akan amankan dirinya dari apa yang dia takuti. Hadis ini bicara tentang seorang pemuda, bukan kakek tua renta. Supaya menjadi ibrah bagi kita, siapapun harus bersiap. Lazimnya seorang kakek akan mendahului cucu, tapi tidak jarang banyak cucu yang disolatkan oleh kakeknya. Teman kita disebutkan tadi, kita berhusnudzan baru selesai melaksanakan kebaikan. Bagaimana dengan kita? Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan orang yang mengharap rahmat Allah, di dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qayyim atau tafsir Al-Quran Al-Karim di Ibnul Qayyim, orang yang mengharapkan rahmat Allah seperti yang sering kita baca dalam surah Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapapun yang mengharap perjumpaan dengan Allah, Allah akan berjumpa dengan memberikan semua kebaikan dan rahmat, maafnya, maghfirahnya. Maka hal yang harus dia lakukan adalah dia bersegera berbuat amal baik. Tidak menunda-nundanya selagi mampu. Dan tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk mensyirikatkan Allah dalam segala sesuatu. Dalam dia mencari rezeki, dalam dia mencari perlindungan atas kesulitan dirinya, atau ketika dia ingin menyingkirkan kesulitan dari jalan hidupnya. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, orang yang benar harapannya kepada Allah itu ada dua macam. Dan yang satu berharap kepada Allah tapi dia berbohong dan dia penipu. Orang yang benar harapannya ketika dia melihat pintu kebajikan, dia segera melakukan kebajikan tersebut semampu yang dia bisa. Dan ketika dia dihadapkan kepada dosa, dia terjatuh dalam dosanya, dia segera beristighfar, bertaubat kepada Allah dan berhenti dari perbuatan dosanya. Dosa dalam berakhlak buruk, dosa dalam berlaku kasar kepada orang tua, dosa dalam mencari nafkah yang tidak halal, dosa yang tidak adil dalam memberikan nafkah kepada istri, dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan orang yang mengharapkan Allah tapi dia penipu di hadapan Allah adalah mereka yang mengharap rahmat Allah, sudah tahu dia melanggar perintah Allah, dia teruskan. Al-musir bima'siyatillah. Atau tahu dia kurang dalam memenuhi kewajibannya, tapi dia tetap menganggap remeh. Orang ini menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah adalah penipu di sisi Allah. Ma'asyiral ikhwanil a'izza rahimakumullah. Al-Imam Ghuttul Irsyad wal Bilad dalam kitab beliau An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat yang perlu kita perhatikan, bahwa seseorang harus menjadikan khauf billah, rasa takutnya kepada Allah, itu sebagai zajir, sebagai penegur. Karena kecenderungan manusia itu kikir. Kecenderungan manusia ingin menyimpang, mengikuti hawa nafsu. Orang yang takut kepada siksa Allah, dia akan berhenti. Ada sisi khaufnya yang menegur, jangan kamu lakukan tersebut. Sedangkan raja, harapannya kepada rahmat Allah membuatnya bersemangat dalam melaksanakan taat. Keduanya seperti sayap bagi seorang mukmin. Tidak boleh yang satu lebih kuat dari yang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Lawuzina khauful mu'min wa raja'uhu ma zada khaufuhu ala raja'ihi wa la raja'uhu ala khaufihi." Seorang mukmin kalau ditimbang rasa takutnya kepada siksa Allah, ditimbang pada satu sisi, dan sisi lain harapannya kepada rahmat Allah, pasti la'tadala, akan seimbang. Khaufnya enggak melebihi, ketakutannya terhadap siksa Allah tidak membuatnya menjadi minder dan tidak berbuat apa-apa. Berbuat baiknya tidak membuat dia congkak bahwa dia pasti diterima amalnya karena dia khawatir dengan siksa Allah. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah mengatakan, kalau seorang hamba mukmin tahu apa yang ada di sisi Allah dari siksa Allah, nggak ada yang mengharap syurga dari Allah. Dalam hadis sahih, kalau seandainya seorang hamba mengetahui, seorang hamba mukmin mengetahui apa yang Allah siapkan untuk menyiksa hambanya yang bermaksiat, orang mukmin yang taat tidak pernah berani mengharap dia akan masuk ke dalam surga Allah. Tetapi dalam hadis yang sama disebutkan, kalau seandainya orang kafir mengetahui apa yang Allah siapkan dari rahmat Allah, kebaikan Allah, tidak ada satupun orang kafir yang akan putus asa dari rahmat Allah, apalagi seorang mukmin. Ma'asyiral ikhwanil a'izza rahimakumullah, orang yang seperti menjelang besok insya Allah kita akan mulai memasuki Syahrul Hurum, bulan-bulan yang disucikan oleh Allah. Diperintahkan kita untuk beramal baik lebih dari biasanya. Berhati-hati, lebih hati-hati untuk jangan sampai jatuh dalam kemaksiatan dibanding bulan-bulan yang lain. Diperintahkan memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak istighfar. Semua amal baik diperintahkan. Kalau kita lakukan itu karena mengharapkan rahmat Allah, Allah akan berikan rahmat-Nya. Kalau kita ingin masuk ke dalam bulan tersebut dengan iman, Allah berikan kita keamanan dari azab Allah. Orang yang ingin meningkatkan derajatnya di dunia atau di akhirat, kemudian beramal pada bulan-bulan yang dianjurkan untuk meningkatkan amal, maka Allah akan berikan. Maka sungguh orang yang durhaka pada harinya, seperti ahli hikmah dan kaum salaf mengatakan, man amwa yauman min umrihi, siapapun yang menghabiskan satu hari dari umurnya fi ghairi haqqin qadahu, dia tidak membuat keputusan yang benar atau tepat urusan dunia atau akhiratnya, au fardin addahu, atau pada hari tersebut dia tidak melakukan kewajiban yang Allah telah bebankan kepadanya. Dia mampu berhaji tapi dia tidak mau berhaji. Dia mampu segera datang ke masjid, dia tidak mau segera datang ke masjid. Au fardin addahu au majdin astalahu, atau syayyadahu, atau dia tidak melakukan sesuatu yang bisa mengejar cita-cita mulianya kehidupan dunia atau akhiratnya. Au hamdin hassalahu, atau pada hari tersebut dia nggak bisa menuai pujian dari Allah atau dari sesama kaum mukmin atau sesama manusia. Au khairin assasahu, atau pada hari tersebut dia tidak bisa ikut serta dengan kebaikan yang diprakarsai oleh siapapun termasuk dirinya. Au ilmin ittabasahu, atau pada hari tersebut dia tidak bisa mengambil ilmu yang akan dia berikan bagi dirinya, keluarganya, untuk menjadi ilmu yang bermanfaat dalam ibadah dunia atau akhiratnya. Faqad aqgha yaumahu, sungguh dia telah durhaka dengan harinya. Wa zalama nafsahu, dan dia menzalimi dirinya. Kalau dengan itu dia masih berharap rahmat Allah, maka seperti Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang tersebut dusta, penipu di sisi Allah. Ma'asyiral ikhwanil a'izza rahimakumullah, marilah kita jelang bulan Rajab yang mulia dengan menjaga perdamaian, menjaga lisan. Wabil khusus sekarang kita akan terpancing dengan agenda pemilu. Siapapun yang kita dukung, jangan membuat kita tidak adil dalam berkata. Jangan meneruskan pesan yang kita tidak tahu kebenarannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran
penglihatan, hati nurani, apapun harus didasarkan dengan ilmu. Siapa yang tidak mendasarkannya dengan ilmu yang pasti, maka kelak di akhirat dia akan bertanggung jawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah bagi kita untuk dapat memelihara asa, harapan kepada Allah agar Allah limpahkan kebaikan kepada kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara kita yang kemarin wafat. Semoga Allah tinggikan derajatnya di Illiyin, dijadikan bersama orang-orang yang saleh dari kaum para nabi dan siddiqin wasyuhada wassalihin. Semoga kita bisa juga melakukan kebaikan dan Allah memperindah akhir hidup kita dengan kebaikan. Bagi yang hidup dengan mulia, agar kita bisa mulia di akhirat nanti. Siapa yang sudah terlanjur berbuat dosa, segera bertaubat. Hentikan kesengajaan kita. Hentikan ketidakpedulian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rengkuh kita, peluk kita dengan kasih sayangnya. Semoga kita semua jadi umat yang bersaudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin as-sadiqil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihil qawim ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man nasarahu wa walahu ila yaumi liqa'i rabbih. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد فاز العابدون المخلصون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله فإنهما أساس النجاح في الدنيا والآخرة واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا به إرشادا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين المهديين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأن معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفع بنا راية الإسلام وارفع بنا راية القرآن يا أرحم الراحمين نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نسألك يا رب أن تجعلنا من خيار أهلك وخاصتك والسابقين في سبيلك وأن تختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا اللهم أصلح جميع جيوش الموحدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين وأهلك المقتصدين في أقصى وفلسطين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا ترصوا تقاربوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. Safnya mohon lurus, rapi, rapat. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah مالك يوم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله الأحيا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله يعلم ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى الكبرى ثم يموت فيها ويحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سمع الله حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سمع الله حمده. أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.